Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yatanatharul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sih. Mengucurnya rahmat Allah dari langit kepada ubun-ubun kepalanya, mafriqi ra'sih, bagian kepalanya ini. Ya, kalau yang sudah sholatnya dengan cinta ngerasain tuh. Kalau sholat tuh nikmat, dan nikmatnya di kepala ini, di sini. Semua otak kita tuh kerasa enak. Jadi kalau lagi panik, lagi nggak nyaman, sholat aja. Sholat seperti guru kita, ahli zikir, ahli ma'rifat mengajarkannya. Jangan buru-buru. Ya, sholat itu mungkin bagi antum tumakninah bukan bagian dari rukun. Bagi saya sholat tumakninah itu rukun. Tumakninah artinya apa? Tenang. Tenang itu sumbernya kolbu. Apabila kolbu sudah tenang, pasti tubuhnya tenang. Ya, orang yang tenang, dia dapat menangkap apa yang Allah kucurkan. Kalau nggak tenang, dia nggak bisa menangkap. Maka orang-orang yang tiap hari demo, kita nggak orang demo, yang tiap hari protes, tiap hari ngeritik, itu orang nggak tenang. Dia nggak bisa tenang, maka dia nggak tahu nikmat yang sedang dia pakai. Bahwa dia bisa ngoceh tiap hari, menghujat orang yang memimpin dia tiap hari, itu sebenarnya nikmat. Ya, sahabat kita di Jiran itu memuji salah satu ulama yang keras kepada Umara di sini. Dipuji-puji, itu keren tuh. Ya. Habib Fulan, Kiai Fulan keren itu Bu ya. Saya tanya, kalau ada di negerimu orang begitu, kira-kira bertahan berapa lama dia ceramah? Baru dia sadar. Oh iya ya, kalau di negeri kami orang begitu baru naik mimbar tuh turun langsung hilang. Bukan hilang pulang, hilang di bawah aparat. Di kita kalau ada majelis, ada panggung ustadz, kiri kanannya Kapolsek, Kapolres, apalagi dan ramil, lengkap. Ikut, walaupun istilah Melayunya menumpang tuah, nggak apa-apa. Ya, tanda mereka membersamai ulama, itu bagus. Itu yang benar. Malah senangnya yang konflik-konflik ya. Yang kedua, riwayat Sanal Hasan Basri kepada Nabi, bahwa orang yang sedang sholat, tahuffu bihil malaikah min ladun qadamaihi ila ananis sama. Malaikat mengurubunginya mulai dari tempat yang dia injak sampai ke langit. Coba, maka jangan minta-minta kasyaf, nanti antum gila sendiri. Nanti halu. Kita udah biasa orang ngalamin pengalaman spiritual dan kita cut, udah ente pakai sendiri. Gak usah kemudian diobral kemana-mana. Kita menceritakan tentang pengalaman spiritual hanya untuk memotivasi murid, nggak lebih. Bukan untuk mencari pembenaran. Ya. Jadi kalau ada pernah saya cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah, jumpa Rasulullah, itu hanya untuk memotivasi jamaah supaya mau bersolawat. Karena Nabi sendiri SAW yang mengatakan, siapa yang berjumpa kepadaku akan jumpa dalam keadaan sadar. Itu Nabi sendiri SAW yang menjawab. Kira-kira lebih mulia malaikat yang menggerubunginya atau dia? Mana yang mulia? Malaikat itu amalannya atu-atu doang. Ada yang malaikat dari awal dicipta cuma sujud, ada yang cuma ruku, ada yang cuma takbir, ada yang cuma subhanallah, ada yang cuma istighfar. Kita semua amalan malaikat dari bumi sampai ke langit kita amalin semua. Maka di langit ketujuh amalan malaikatnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu amalan yang ketujuh Pak.
Tuh, amalan yang antum remehin selama ini itu amalan malaikat yang tawaf di langit ketujuh. Maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam hadis yang sahih, ketika Sayyidina Muhammad SAW naik ke langit ketujuh, apa kata beliau? Sampaikan salamku kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur tapi belum ada pohonnya. Tanamilah, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, sampai selesai. Ya. Maka kita di ribat ada maksurat kita namanya wirid asas. Kita ngambil dari ijazah guru kita yang Syaziliyah, istighfar 100 karena Nabi setiap hari istighfar 100. Yang kedua, la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah 100. Kalau waktunya luang, pakai yang panjang, tahlil yang panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, kalau lagi libur baca yang panjang. Nikmat bukan main. Jadi betullah kata beliau, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling lezat itu membaca dan menikmati la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu husni. Apa arti husni? Bentengku. Waktu Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi yang sezaman dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kedatangan oleh zuriat Nabi Sayyidina Ali Ar-Ridha, zuriat ya, Ali Ar-Ridha, anak yang tadi kita sebut, datang ke kampungnya. Itu beliau dan para ulama lain nyambut. Padahal dia lebih alim dalam hadis, tapi dalam kemakrifatan lebih alim Sayyidina Ali Ar-Ridha. Dalam hadis, Sayyidina Abu Zur'ah hafal 600.000 hadis. Sedangkan dalam kemakrifatan lebih dalam siapa? Ali Ar-Ridha. Lalu setelah dijamu segala macam, ini ulama mengajarkan boleh cari muka kepada guru, ya, bukan kepada penguasa. Kenapa? Guru yang bersambung rohaninya kepada Rasulullah, maka mencari perhatiannya akan mendapatkan perhatian baginda Nabi Muhammad SAW, bukan perhatian si guru itu. Ya, walhasil setelah duduk, apa kata dia? Ini ahli hadis ini tradisinya suka minta ijazah sanad sampai hari ini. Kata Imam Abu Zur'ah, wahai Habibna, ya, seandainya engkau berkenan, kami ingin mendengar dan mendapat hadis darimu yang kau riwayatkan dari ayahmu, dari kakekmu, dari jidmu Sayyidina Ali, dan jidmu Abul Kaunain, Sayyidul Kaunain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Ar-Ridha karena sudah disambut segala macam, berarti ini orang tasdik ini. Maka dibacain hadis. Haddatsani abi an jaddi an nabi, terus an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa yang dibaca? La ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu bentengku. Maka ini hadis yang paling sahih sebenarnya dalam thariqah. Thariqah sufi ini paling sahih hadisnya dalam bab zikir la ilaha illallah. Karena diriwayatkan dari zuriat Nabi SAW yang bersambung kepada ayahnya. Tapi hadis ini didhaifkan oleh kelompok pembenci zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kelompok-kelompok ini memang kalau disebut keluarga Nabi dia benci. Benci keluarga Nabi berarti benci sama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba benci dengan zuriat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamul musalli man yunaji. Seandainya seorang yang sholat sadar siapa yang sedang dia ajak untuk bermunajat, man fatala, maka dia tidak akan melakukan hal yang gak pantas, meludah kayak ya, apa namanya, kan ada orang Arab itu dulu ngeludahnya langsung ke depan gitu.
lagi sholat tuh. Arab Badui soalnya. Dan siapa yang bersihin masjid? Nabi yang bersihin masjid. Jadi Nabi itu kadang-kadang memerankan jadi panglima, tapi kadang-kadang jadi merbot gitu. Ya kayak Pak Kiai ini lah. Kalau jadi di kelas kan begini nih, Pak Kiai kan. Tapi kalau di masjid ya ngurusin ini atu-atu gitu. Dan kita punya beberapa sanad masyaikh ya. Mereka di pesantren-pesantren yang nggak ada ahli bersih-bersihnya, itu kadang-kadang kiai santrinya tidur, dia bersihin WC. Itu kejadian di ulama Mesir, kejadian di ulama India, dan dulu ada ulama-ulama di Jawa yang begitu. Sekarang saya udah nggak pernah dengar, karena pesantren sudah ada ya orang yang dibayar untuk bersih-bersih. Benar Kiai ya? Sudah ada ya? Belum. Jangan-jangan Kiai ikut juga bersih-bersih malam nih. Kita masuk ke dalam WC, toilet, dan bersih. Nyaman nggak? Bahagia nggak? Buang air terus bersih itu bahagia. Antum bisa bikin orang bahagia lagi buang air. Itu, Masya Allah. Orang kalau nggak beres urusan buang air, nggak beres sholatnya. Nggak beres sholatnya. Sederhana tuh. Orang jadi wali Allah. Tapi siapa yang sanggup? Hadisnya menyebutkan 3, ya, tapi yang keluar cuma 2 di riwayat ini, ya, mungkin sengaja dia potong ya. Wa min dzalik, di antara rahasia salat, kalau tadi malaikat menggerubungi, sekarang lain lagi. Hadis ini lebih sahih, ada di Bukhari. Inna ahadakum, nah, kita potong langsung ke hadisnya dari Sayyidina Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh. Maka ada yang disebut salat maknawi, ada salat ramzi, salat secara simbolik, ritual, ada salat yang secara spirit. Berarti Nabi sendiri mengajarkan ada 2 jenis salat. Dan dua-duanya harus dipakai, dua-duanya syariat. Jangan kalau udah bisa sholat maknawi, nggak sholat ramzi, sholat secara syariat. Apa kata beliau? Sesungguhnya seorang kamu dinilai tetap sholat, madamatis sholatu tahbisu, selama niat untuk sholat menahan dia untuk nggak kemana-mana. Maka niatkan nanti, kalau sholat subuh, nunggu pengajian itu karena mau syuruk. Maka orang itu duduk, selama itulah dia dihitung sholat. Pengajian dari habis subuh sampai syuruk ada 1 jam, Kiai. 1 jam. Selama itu orang dihitung sholat. Keren gitu, sholat 1 jam. Setiap hari antum sholat 1 jam. Sholat sunat loh. Jadi dalam mata hakikat para malaikat, orang itu dilihat sholat. Tapi secara zahir dia duduk gitu. Nabi lagi ngomong begitu, Pak. Jadi orang bilang kan hakikat tuh nggak ada masa Rasulullah. Lah ini kan ajaran hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semakin ketemu bahwa dalil syariat, tarekat itu satu paket, di satu hadis ketemu. Ya. Kan banyak hari ini yang ingkar kepada ilmu syariat, tarekat, hakikat itu, udah benerin aja syariat ente. Bilang aja nggak ngerti hakikat ya kan? Jangan begitu bicaranya ya. Wal malaikatu taqul, apa kata-kata doa malaikat saat orang menunggu. Nah, maka nanti selesai salat duha ya. Salat duha, enggak usah salaman, salat duha langsung. Salat duha. Makanya masuk tadi wudu enggak? Wudu ya. Biasa kan kalau ngaji, pengajian, masuk masjid itu berwudu ya.
kecuali sedang ada sesuatu ya. Antum niatkan nanti aku mau sholat duha di jam 9-an. Karena waktu sholat duha yang paling afdol itu di atas jam 9. Itu waktu orang sedang sibuk-sibuk dengan urusan dunia. Coba Depok nih Kiai. Depok itu atau Bekasi atau Tangerang Selatan di hari libur nih jam 6 sampai jam 8 kosong, jam 9 padat, orang pada keluar lagi. Benar gak? Di hari biasa, weekday, orang mulai sibuk dari jam 6 sampai jam 6 lagi sore. Dan puncaknya nanti jam 9 sampai jam 12. Itu lagi yang rapat, lagi alot ya. Yang lagi kerja, lagi serius, moodnya lagi bagus. Di saat itu, waktu sholat duha sangat afdal bagi yang tidak punya kerjaan wajib. Ya. Kenapa? Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Tafsir mengatakan waktu yang afdol berwirid itu adalah di saat orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat asar itu salah satu doa, salah satu zikir amalan penghubung langit. Jadi siapa yang enggak sholat asar wutira ahluhu wa maluhu. Orang yang enggak sholat asar keputus hubungan batiniah dengan langit. Selesai. Maka sholat asar jangan coba-coba digabung sama maghrib. Ya, usahakan misalnya kita lagi di tol, cari keluar cepat. Yang penting sholat asar walaupun 5 menit sebelum maghrib. Mesti, nggak usah ditawar-tawar. Oh, aneh ngambil kodok. Nah, kodok jangan tiap hari. Sesekali sih boleh. Stagnan di tol. Masuk tol kok stagnan kan lucu. Masa masuk tol macet kan? Gak usah ngetol. Kecuali lagi mudik ya. Ya, sholat dulu, sholat menghormati waktu dulu. Tapi ingat, sholat menghormati waktu di atas kendaraan tidak dihitung sholat. Maka kalau nyampe wajib diqadha. Tolong diingat-ingat. Kalau nggak percaya tanya Pak Kiai yang pakar mazhab Syafi'i. Ya. Karena ada juga yang nggak percaya sama kita ya kan. Dianggapnya aneh nggak ngerti fikih. Ya, ngerti tasawuf doang dia tuh. Ya salam. Ya alhamdulillah. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, tolong ampuni orang yang duduk itu. Nah, itu lagi didoain nih malaikat. Kedengeran nggak? Enggak. Barusan ini bacain. Karena malaikat itu jisim tubuhnya tercipta dari cahaya, maka kalau nggak mengaktifkan cahaya itu kita nggak bisa dengar, Pak. Dan alhamdulillah nggak aktif-aktif amat. Kalau aktif, antum nggak perlu dengar, pasti ikut baca. Maka saat kita mendoakan orang, itu sisi nur malaikatnya lagi aktif. Kita ngeliat orang, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Itu berarti antum lagi pakai sifat malaikat. Jadi nggak usah nunggu dengerin malaikat. Itulah kata-kata malaikat. Maka orang itu di tubuhnya manusia, tapi kadang-kadang yang bicara lewat dia bisa jadi syaitan, karena syaitan mengalir di setiap darah. Bisa jadi yang berbicara kepada dia jin, tuh kesurupan-kesurupan tuh, ya. Setan itu, masa kita percaya sama orang kesurupan? Yang paling parah, ustadz percaya sama kesurupan, sampai ngancurin sholawat nariyah. Karena yang kesurupan bilang, itu setan itu. Sejak kapan orang alim percaya sama orang kesurupan yang hilang akalnya? Inilah akibat kalau agama dibangun dengan khurafat. Dibangun dengan percaya kepada mistik tapi tidak berdasarkan iman yang kuat. Ya, silakan yang suka ruqyah-ruqyah. Tapi jangan percaya sama omongan orang yang kesurupan. Kuatin akidahnya dulu. Dan gak boleh takut. Masa orang mau kesurupan takut. Orang kesurupan tuh geplok aja Pak. Ya kalau nggak kasih tuh ya taiknya kucing tuh. Bangun deh itu. Ya. Pakai doa ketinggian. Serius Kiai. Jadi kalau santi kesurupan
Nggak usah bacain ayat, kasihnya bawang, ya kan? Iya, serius. Kalau nggak hidung, tutup aja hidungnya. Kan dia ngomong membangun tentu. Pakai ayat ketinggian. Ayat itu hudal linnas, hidayah. Sesekali kalau ada orang kesurupan, kita bacain ayat untuk obat, syifa. Tapi tugas Quran itu yang utama hudan, bukan untuk alat terapi. Boleh terapi dengan Quran, tapi ada adabnya. Jangan sampai kemudian mempercayai kata-kata orang kesurupan, nggak mempercayai yang dia baca, ya. Nggak dapat doa malaikat orang begitu. Nah, malaikat apa kata dia? Wal malaikatu taqul, para malaikat bukan satu, berdoa, Allahumma firlahu, ya Allah hapus dosa dia. Allahumma arhamhu, ya Allah cucurkan rahmat kasih sayang kepadanya. Maka orang yang suka bermajelis, ini rahasia, itu pasti kolbunya penyayang. Kalau dia majelisnya sahih ya, bukan majelis syaitan. Kalau majelisnya majelis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap dia ke majelis kolbunya tambah sayang ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sayang kepada orang yang memusuhinya. Sudah begitu belum? Kayaknya masih gedek gitu sama yang musuh. Dan paling aneh, kok ada orang ingin dekat kepada Allah terus bertengkar masalah amalan dia. Terus kapan ente mau nyampe ke Allah, ente tengkar mulu masalah sunnah bid'ah. Orang udah usul kepada Allah, udah nyampe, dia masih tengkar aja nih sunnah apa bid'ah. Seperti seorang murid, dia datang ke majelis zikir, terus orang zikir keras-keras, dia bilang, ini bid'ah ini. Yang satu lagi nangis, ini tolol ini ya. Depan dia ada yang badannya gerak-gerak, wah ini kesurupan ini. Orang sudah merasakan dahsyatnya kalimatullah, dia malah suuzon nama orang yang, nah itu. Maka cari ilmu itu jangan yang jadi racun. Cari ilmu itu yang menjadi penyehat rohani. Nambah ilmu, nambah husnuzon kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah ini keluar dari sini tambah husnuzon lah. Insya Allah. Tanda saya gagal ngajar, antum keluar dari sini, terus suka ngasih kesalahan orang, wah ini aliran sesat, ini torkot sesat, ini manhajnya sesat. Wah itu berarti kita masih gagal itu ya. Ngajinya harus lebih lama, nggak cukup sejam, 2 jam. Malam yakum min musalla au yuhdis. Syaratnya satu, dia tidak beranjak dari tempat sholatnya atau tidak yuhdis. Yuhdis itu bisa diartikan berhadas, tapi di riwayat lain yuhaddis, dia menceritakan dunia. Ya. Jadi orang duduk tapi dia cerita dunia. Ini yang kita agak bingung mau ngomongnya nih. Di masjid, tapi yang dibuka Facebook. Di masjid yang dibukanya Instagram. Mending Instagram pengajian. Yang dibukanya Instagram doi. Dunia dibawain ke masjid. Bukan sebaliknya, seharusnya nurnya masjid dibawa ke dunia. Dunia itu kan zulumat, gelap. Bawalah nur masjid ke dunia, terang dunia kita. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Alhamdulillah masih disinggung-singgung gitu ya. Ciri-ciri murid yang sukses rohaninya, dia senang disinggung gurunya ya. Itu menghibur diri, itu aneh menghibur diri. Wa min dzalik, rahasia salat berikut. Anna salata nurun lil mu'min fid darain, fid dunya wal akhirah. Salat itu nur. Kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, bisa lihat nggak?
nggak ada lampu bisa lihat. Maka fungsi dari nur apa? Menerangi pandangan. Maka jika disebut sholat itu nur di dunia dan akhirat, orang yang nur sholatnya kuat, dia nggak akan pernah panik di dunia. Yang panik itu orang yang gelap hatinya, karena dia nggak mau sholat. Dan sungguh aneh, zaman pandemi, ahli tahajud panik sama pandemi. Itu aneh bener itu. Mati juga ketakutan, bukan mati sama pandeminya. Ya, semoga mereka diampuni oleh Allah SWT. Tengkar masalah masker. Dulu ramai kan? Yuk, antri di Indomaret. Saya menyaksikan cewek-cewek cantik bawa apa gagah-gagah. Itu menghardik orang cuma karena dekat dia. Jadi dulu tuh lebih mulia kentut daripada sendawa sama batuk. Nauzubillah min. Begitu hebat media itu merusak kita. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla' ma baina as-sama'i wal ard was salatu nur. Bersuci itu separuh iman. Subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Maka orang yang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallahazim subhanallah alhamdulillah gak akan pernah miskin. Saya jamin. Nah, jaminannya langsung dari Rasulullah SAW. Kenapa? Zikir dia memenuhi langit dan bumi. Kalau sudah memenuhi langit dan bumi, berarti malaikat kenal itu orang. Allah kenal itu orang dan Allah gak biarin orang itu hidupnya susah. Tetap harus punya asbab. Asbabnya bekerja kayak apa, kayak ya, zahir aja. Ya, rezeki itu kan dua aja. Ada rezeki yang kita kejar, ada yang rezeki ngejar-ngejar kita. Pilih mana? Maunya dikejar ya. Sok ganteng, sok cakep ente. Yang dikejar sama dunia itu orang yang dia nggak minat sama dunia. Tapi dunia lecek-lecek sama dia, dipegang-pegang sama dia tapi nggak minat sama dunia. Di saat kita ini ya membuang dunia, saksikan Allah akan kirim dunia untuk kita. Kecuali orang istidraj. Istidraj itu zahir diberi, batinnya dijauhkan. Dia tambah jauh, tambah maksiat, tambah durhaka, tambah banyak dunia diberi, maka dia tambah maksiat kepada Allah dengan dunianya. Nah, orang-orang ini yang disebut tadi, orang yang mentalak dunia, itu nggak mesti dia orang miskin. Ya, kalau mau sedekah pakai duit nggak? Mau haji umrah pakai duit nggak? Mau pengajian ke sini, grabnya bayar pakai duit, pakai doa. Bro, aneh kirimin Fatihah buat ente, bintangnya tuh Fatihah gitu, bisa nggak begitu? Gak terima dia, karena dia masih hidupnya dengan tubuh ini. Tapi kalau dia emang batinnya oke, dia bisa terima loh. Karena Nabi SAW pernah menikahkan seorang perempuan, laki-laki seorang perempuan, maharnya Al-Quran. Nabi tanya, bro, ente punya cincin gak? Emas? Enggak. Terus punya apa? Gak punya apa, Rasulullah. Masa orang mau nikah nggak yang modal? Tapi sama Rasulullah nggak dibikin patah hati nih orang nggak punya modal. Ditanya, jangan-jangan ente punya modal tersembunyi nih. Ya. Ternyata orang itu punya hafalan Quran. Apa kata Nabi? Ente punya hafalan Quran? Nggak punya? Ayo sudah bacain sini. Nanti kamu maharnya Quran. Karena Nabi, pandangan hakikat. Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia dari Quran. Sepakat? Ada yang bilang lebih mulia? Benar. Mau nggak aneh ganti mobil antum sama Fatihah aneh? Ya, katanya percaya. Nabi SAW begitu. Jadi hukum syariat perempuan dinikahi dengan mahar, Nabi turunin. Itu sebenarnya bukan turun. Dalam pandangan ahli dunia turun, tapi di pandangan ahli hakikat sebenarnya itu naik.
Kalau kita kan seperangkat alat sholat. Ya, mau aja ibu-ibu itu dinikahin sama bapak-bapak ini di Rasul. Ya. Padahal kan namanya mas kawin. Mas kawin itu ada masnya. Ya, atau yang senilai dengan emas. Tapi ibu-ibu ini bilang, aku sama emas itu aja. Ya, bapaknya GR. Maka dinikahkan Rasulullah dengan si perempuan, maharnya apa? Quran. Itu mahar paling mahal di dunia itu. Nah, cuma orang nggak ngerti, dikira itu mahal paling murah. Nabi itu nggak pakai senjata itu, khazanah ini, perbendaharaan ini, kecuali terdesak. Pakai hukum hakikat kalau bahasa kita. Itu hukum hakikat, Pak. Jadi hadis tentang tasawuf, ilmu hakikat, ma'rifat, itu semua ada di Quran, semua ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Maka wiridan kita salah satunya baca Sahih Bukhari. Ya, saya megang sanad Bukhari, Pak. Sanad Sahih Bukhari saya termasuk banyak. Ya. Dan alhamdulillah kita khatam Sahih Bukhari. Dan saya tiap kali baca satu halaman ketemu ilmu ma'rifat di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi saya yakin ibu-ibu ini nggak ada yang mau anaknya dinikahkan dengan mahar Fatihah. Ya, nggak ada ya? Nggak ada. Kurang yakin. Fahiya nurun lil musalli fi qalbihi wa basirati wa aqli wa wajhi. Salat itu nur bagi orang yang salat itu, nur itu masuk ke dalam kolbunya, basirah pandangan batin, maka dia memandang dengan batinnya, bukan hanya dengan mata. Lagi nih kalimatnya. Wa aqlihi, akalnya, wa wajhi, bahkan wajahnya. Oleh karenanya orang yang benar-benar sholat sesuai dengan Nabi ajarkan, itu wajahnya enak Pak dilihat, bukan wajah-wajah yang nyebelin gitu dilihat. Wajah ini nyebelin gak nih? Nyebelin gak wajahnya? Nyebelin ya? Ketahuan subuhnya telat berarti. Yang penting sholat ya. Qala ta'ala simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi yang disebut bekas sujud bukan hanya bekas hitam. Bekas hitam itu mungkin karena kulit antum kurang kuat. Enggak sekuat Pak Kiai ini. Ada orang yang sensitif kulitnya ke sujud hitam. Bukan hitam itu, karena tidak ada satu riwayat dari Nabi SAW bahwa jidatnya hitam. Nggak ada. Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Coba tunjukin satu hadis saja bahwa jidat Nabi hitam. Tapi ada sahabat Nabi yang jidatnya hitam. Nah, beda kan ya? Sahabat Nabi karena saking lamanya sujud dia lupa mau bangun. Asik sujud, maka jidatnya ada yang hitam. Yang disebut bekas sujud itu adalah nur yang memancar dari wajah. Orang sholat itu dia suka ruku itu hormat. Suka sujud, dia merendah hati kepada Allah, kepada makhluk. Maka orang yang sholat itu nggak meninggi. Kalau ngomong sama orang yang selalu meninggi, asik nggak? Nggak seru. Maka teman yang paling asik yang bisa ngimbangin kita, bukan yang meninggi-ninggiin dirinya. Ya. Itu yang disebut simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ya. Ada bekas di wajah mereka, yaitu bekas nur sujud. Dari Sayyidina Ubadah ibn Samit, sahabat Sayyidina Ali juga beliau ini, Nabi SAW bersabda, marfu'an, ya marfu'an berarti hadis Nabi, idza hafazal abdu ala salatihi, apabila seorang hamba menjaga salatnya, fa aqama wudu'aha, dia menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, sujudnya, wal qira'ah fiha, dan bacaannya. Qalat, ya, hafizakallah kama hafiztani,
maka sholat itu berkata, wah, Masya Allah. Ini dalam ilmu kerohanian, Nabi lagi mengatakan bahwa setiap kali orang sholat, sholat itu ada ruhnya. Ruhnya sholat berkalam. Apa kata ruhnya sholat? Jadi sholat ada ruhnya, Pak, hati-hati. Ada spiritnya. Ada ruhus sholat. Apa kata ruhus sholat? Ruhnya sholat. Hafizakallah kama hafiztani. Wahai orang yang sholat, sebagaimana engkau menjagaku, membaguskan diriku, menyempurnakan aku, hafizakallah. Semoga Allah, bukan semoga, hafizah itu secara bahasa Arab pakai fi'il madhi. Allah telah menjagamu lebih dahulu. Ya. Wa su'ida biha ila sama. Itu salat dinaikin ke langit. Walaha nur, itu salat ada nur dan ada namanya sekaligus, nama orang yang salat. Jadi salat itu ada ruhnya. Berarti ini dalil setiap amalan ada ruhnya, ada spiritnya. Ya, jadi nanti kalau ada orang mengajarkan ilmu ma'rifatul ruh, salah satunya ruhus sholah, ruhul azan, ruhul hajj, ruhul umrah, ini dalilnya. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, sahih nggak? Riwayat Bukhari di Sahih Bukhari nggak sahih? Ente buat hadis sahih sendiri. Wahia nurul lil mu'min fi hasyrih wa 'ala sirati wa jami'i barazikhil akhirah. Salat itu menjadi nur tidak hanya di dunia tadi yang naik dia bicara, tapi salat itu juga jadi nur bagi seorang mukmin di padang mahsyar, di sirat. Sirat itu gelap, Pak. Sirat itu bukan benang gitu ya. Itu cuma bahasa majazi. Dalam hadis Muslim dikatakan susahnya perjalanan sirat. Sirat itu seperti bukit. Pernah melihat orang YouTuber tapi hiking terus mendaki gunung yang gunung itu begini ke atas dan dia jalan di situ. Pernah kebayang? Nah, tipis sekali. Itu yang disebut sirat dalam hadis Nabi. Dan dia ada turunnya, ada naiknya, tipis sekali. Dia kemana macam-macam bisa jatuh. Itu yang disebut sirat. Jadi jangan dibayangin rambut dibelah 7. Itu bahasa qiyas di hadis. Kecilnya jalan itu seperti rambut. Ya, yang sangat halus sekali yang dibelah-belah. Begitu dalam hadis Muslim. Bukan rambut terus dibelah 7. Ini karena ya mohon maaf ya, dulu orang mengajarkan agama plus dongeng. Nah kita insya Allah akan mencoba mengajarkan agama bukan hanya dengan cerita, tapi juga mengajarkan tentang haqaiqnya, ontologinya, teologinya ya, tentang bangunan ilmu yang ada di dalamnya. Sehingga semakin ngaji bukan semakin dicokokin dengan doktrin, tetapi semakin tasdiknya itu bukan karena taklid, tapi karena kesadaran batiniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sirat itu nanti gelap sekali. Wa jami' barazikhil akhirat, dan alam-alam penantian di akhirat itu sangat gelap. Dan yang meneranginya orang yang sholat di sini. Maka kalau dibuat paralel. Jadi alam ini paralel, Bapak Ibu. Ada teori alam paralel, tapi mereka terjebak pada materi. Alam paralel itu gini, antara dunia dan akhirat itu sama geraknya. Orang yang hari ini sholat, maka di jam yang sama nanti di akhirat, dia bercahaya. Orang yang hari ini maksiat ngambil hak orang, di jam yang sama nanti di akhirat, nanti dia punya masalah. Itu yang disebut dunia paralel dalam akidah Islam. Ya, jadi kita nggak nolak istilah paralel itu, tapi bukan dengan definisi orang-orang eksak itu, tapi dengan definisi keimanan.
An Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah qala, ya, Nabi menceritakan salat lalu sampai pada kalimat man hafaza 'alaiha. Siapa yang menjaga salat kanat lahu nuran, maka dia dapat 3, 1 nur, 2 burhan, 3 najah. Nur cahaya, sudah kita jelaskan. Yang kedua burhan, burhan itu argumentasi. Nanti di akhirat itu ada mahkamah, ada pengadilan, nanti orang itu diperiksa oleh penyidiknya. Jadi yang mahkamah sekarang, kalau di polisian itu apa namanya, penyidik ya, itu orang-orang itu sebenarnya imitasi dari alam akhirat yang hakiki, yang aslinya di akhirat. Maka keadilan hakiki cuma di akhirat, kalau di sini enggak. Maka karena di akhirat ada syafaat, di sini ada orang nyari backing, pelindung. Sama itu mirip-mirip. Maka pelindung ini ada yang sohe, ada yang nyogok. Ada yang beneran dia dijaga, ada yang dia pemulus. Ada yang kalau kata ulama dalam Jam'ul Jawami dan syarah-syarahnya, kita itu hak kita tapi diambil orang. Terpaksa lah kita kasih pelicin sama orang itu. Oleh sebagian ulama dibolehkan. Benar dipakai. Maka orang NU itu menganggap kolusi itu tidak semuanya kolusi, menganggap nepotisme itu enggak semuanya jarimah. Ada yang mustasnayat, pengecualian. Nah, itu nanti tanya ke beliau nih, pakar bahsul masail ya. Ya, biar kita kasih beban sama kiai. Itu burhan. Maka orang yang sudah punya sholat di dunia, dia punya burhan. Apa arti burhan tadi? Argumentasi. Nanti ditanya-tanya sama malaikat. Malaikat tuh kalau nanya, nggak ada apa-apanya. Penyidik dari kepolisian sama KPK nggak ada apa-apanya. Kejaksaan lewat pas semua. Mereka tuh nanya itu betul-betul perfeksionis. Itu malaikat. Karena dia makhluk nur dan dia bergerak lurus. Jadi jangan coba main-main, mumpung di sini bisa ya hati-hatilah, takut nanti di sana dikerjain ya. Burhanan, maka sholat mesti jujur dalam sholat kita. Ya. Fatihahnya belum beres sudah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim amin. Nah, itu orang korupsi tuh. Wa najatan yaumal qiyamah. Yang ketiga najah atau najatan, bukan pakai hak tapi ta marbutah. Najata. Dia terbebas selamat di hari akhirat. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya. Lalu ditambahkan di sini, ini panjang sekali riwayatnya. Di antara kekhususan salat di alam kubur, annaha tahutul musalli wa tahfazu. Salat itu nanti akan datang mengerubungi orang yang mati itu. Tuh, kuburan sepi nggak? Enggak Pak. Sepi itu bagi orang yang punya salat. Maka orang-orang yang bilang saya ahli hakikat nggak salat tuh sepi dari kuburannya itu. Ya, sepi dia. Nggak ada teman dia itu orang. Innal mayyita idza rudi'a fi qabri wa innahu yasma' khafaqan alim hina yuwalluna mudbirin fa in kana mu'minan kanat as-salah 'inda ra'sihi. Orang beriman, orang yang mati itu kalau mati bisa dengar telapak kaki, dan itu hadisnya ada di Sahih Bukhari, kalau ini yang Tabrani. Ini dalil bahwa orang di dalam kubur mendengar orang yang datang atau pergi. Tidak seperti yang diyakini kelompok hari ini yang melarang-larang ziarah kubur, ya, bahwa mayat gak tahu apa-apa, mati-mati aja. Hatta Rasulullah gak dengar katanya. Itu orang gak punya adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka sholat berdiri di kepalanya, duduk di kepalanya. Jadi di mana posisi sholat nanti di orang yang sedang di kuburan, di dalam alam kubur? Sholat di bagian kepala, inda ra'sihi, as-siyam an yamini, puasa di sebelah kanannya,
wa qatani zakah an shimalihi, zakat di kirinya, wa kana fi'lul khairat min as-sadaqah was-silati wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlai. Lalu amal sunat lain itu di kebagian kakinya. Kalau sudah begitu, kalau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kamu bayar zakat nggak? Nanti yang jawab siapa? Yang sebelah mana? Kiri. Ditanya kamu puasa nggak? Yang jawab siapa? Kamu sholat nggak? Yang jawab? Jadi ini nggak perlu jawab. Itulah wali Allah. Wali Allah itu nanti ketika di alam kubur dia nggak perlu jawab. Yang jawab nanti semua. Ya, kamu percaya Nabi Muhammad nggak? Datang sholawat. Kamu percaya Allah nggak? Kata dia, ente buka aja isi hati aneh. Selesai sudah. Semuanya selesai. Ya, maka orang-orang yang betul-betul meninggalnya husnul khotimah, dia masuk kubur itu rehat. Dia nggak perlu menjawab. Tapi kalau mukmin yang belum jelas amalnya nggak istiqomah, wah itu masih repot tuh ya, lama itu. Jadi pertanyaan malaikat tuh lama sekali. Coba, saya masih ingat, katanya Prof. Yusril Iza Mahendra itu ditahan SIM-nya sampai 7 tahun. Baru dipanggil di pengadilan. Kalau ada satu kasus masuk, itu lama nggak urusannya? Mulai dari penyidikan sampai kemudian masuk pengadilan, lama nggak? Yang pernah berurusan sama kita ngurus Pak, ngurus alih tanah Surau Buaran yang cuma 3.000, udah setahun belum beres-beres. Ya aneh juga tuh ya. Ada aja aneh-anehnya, ada aja kurangnya. Jadi suraunya belum jadi, harusnya tahun ini udah jadi tempat suluk. Tangerang Selatan tuh, nggak tahu apa masalahnya. Ya semoga bulan depan beres, ya langsung kita bikin surau. Ya nanti bisa ngaji, zikir di sana, suluk di sana, zikir torikoh di sana, insya Allah. Biar temannya nanti banyak di kuburan. Sales. Kira-kira begitu sampai terakhirnya makna hadisnya. Maka setelah selesai ya tentang persaksian apa semua, orang yang sudah dikubur itu ditunjukin, nih tempat kamu nanti di surga. Itu yang disebut nikmat surga. Ditunjukin tempat duduk dia di surga. Ya. Kalau enggak ditunjukin, no, penjara kamu nanti di akhirat. Jadi belum masuk akhirat udah tersiksa duluan. Nah inilah kita nih, mohon maaf nih, yang mau nikah 3 hari lagi mau nikah, tunjukin ini pasangan kamu cantik, gagah. Itu udah bahagia duluan. Padahal belum nikah. Paham maksudnya? Ya. Pernah suka film tertentu enggak? Ya, pulang pergi kerja, filmnya masih di rumah. Atau ada serial yang belum selesai. Itu mau pulang kebayang bukan istri, yang kebayang apa? Ntar gue mau khatamin nonton gitu. Jadi dia suka dengan apa yang mau dia lihat gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Allah, ini hadisnya panjang tapi intinya kira-kira seperti itu. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Maka orang itu setiap hari, setiap pagi sore dilihatin, ini surgamu. Ini surgamu. Maka dia tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Nah, sebelum di sana, bahagiakan dulu di sini. Ya, gimana caranya? Bagusin sholatnya. Saya lihat ini wajahnya sudah wajah-wajah sholat nih. Gaya, bener. Ya, tapi belum menyempurnakan hak-haknya sholat, itu yang belum. Ya, maka mulai sholat itu pakai adab batiniah dan zahir. Batinnya dipakai, zahirnya dipakai. Ya. Kalau sholat, iktikadkan Nabi ada di hadapan kita. Kalau Nabi ada di depan, kita pasti pasang adab. Kalau nggak bisa membayangkan Nabi,
Bayangkan guru ngaji kita yang dulu ngajarin sholat ada di depan. Itu namanya Rabithatun Nabawi. Ya, Rabithah, terikat kolbu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali itu semoga bermanfaat. Ini termasuk agak panjang nih penjelasannya. 2 halaman doang padahal. Ya.